Nyalain yuk kameranya biar langsung dimulai. Nggak apa-apa kalau kalian kamera yang ada di atas ataupun itu sengaja nyalain aja. Kita mulai ya. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, yang menuju siang ini, alangkah baiknya saat kita sebelum memulai pembelajarannya, kita lebih baik berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar nih semuanya? Pada baik gak? Pada yang kemarin katanya ada yang sakit ya, siapa yang sakit? Udah sembuh belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Ini mau langsung dimulai aja ya pembelajarannya. Ini kakak share screen-nya. Semoga kalian selalu sehat ya. Jaga kesehatan, terus minum vitamin. Ini udah dimulai belum? Maksudnya udah ada gambarnya belum? Masih loading, Kak? Di sini sinyalnya lagi. Sudah. Kak, mohon maaf, Kak. Itu mic-nya dimatiin, Kak. Oke, terima kasih. Maaf ya, kakak ulang ya. Ya, Kak. Kenapa kakak ngambil topik ini? Ini disebut namanya topik bebas ya. Kalau topik umum mungkin yang kemarin ikutan bimbingan kelompok tahu topik umum itu apa, topik bebas apa. Nah ini tetap berprestasi walau di masa pandemi. Apalagi kan sekarang masih zamannya masa pandemi COVID. Insya Allah bulan Juli kalian sudah masuk kan. Tetap berprestasi walau di masa pandemi ini kalian bisa menambah kreasi kalian, terus menambah pengetahuan kalian, apa yang kalian inginkan bisa diukirkan gitu walau hanya di rumah aja. Nah, prestasi-prestasi ini yang dari bakat-bakat kalian terpendam saat pandemi akhirnya bisa dimunculkan. Lanjut ya. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya. Sehat nggak kalian?
Sehat dong. Kalau kakak bilang apa kabar kaliannya? Baik, baik, sangat baik. Bisa ya? Jangan pada di mute ya. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, baik. sangat baik. Baik, sangat baik. Oke. Di sini ada pada masa pandemi, seperti ini seluruh pelajar di Indonesia diminta untuk belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh atau online. Seperti sekarang itu dinamakan daring. Kenapa sih kalau misalnya kita tuh sebutnya kenapa daring? Karena daring itu kan pembelajaran secara online, pembelajaran secara jaringan. Nah, masa pandemi ini kalau misalnya dibilang nggak kalian aja kok, nggak SMP 49 aja yang cuma di rumah, tapi ada SMP 102, ada SMP 257, dan masih banyak lagi. Tapi mungkin ada beberapa sekolah yang dari bulan Januari, kalau di daerah Bekasi sudah ditetapkan offline. Misalnya ada sekolah 24 Bekasi, itu udah offline. Nah, mereka tuh sudah menjalani, cuma dari kalian misalnya di kelas hanya 40 orang, tapi yang masuk hanya 15 orang. Sepertiga ataupun setengahnya. Di sini ada pembelajaran yang dilakukan di rumah, penuh dengan tantangan seperti tergoda untuk rebahan, nonton televisi, dan lainnya. Ini nih gangguannya ya kan? Pasti kalian tuh mengalami gangguan yang seperti kayak di rumah tuh cuma pengennya, ya udahlah cuma rebahan aja. Nonton televisi mungkin udah jarang sekarang. Pasti nontonnya nonton drama-drama ataupun nonton film-film di Netflix, di Viu, di WPP yang lainnya. Nah, terus apalagi kalian pasti tergodanya main HP sama main game itu yang sehingga kalian melupakan apa yang tugas kalian. Jujur, pasti kan sekarang banyak banget, seperti kan kakak setiap pembelajaran kakak bilang kan pasti kalian itu banyak godaan-godaan yang saat di rumah. Lebih baik pasti kalian inginnya sekolah karena emang fokus. Nah, tapi nggak hanya itu aja, kalian walaupun dari permainan game ini pasti kalian kayak ada kayak broadcasting gitu, kayak misalnya kayak ini ada turnamen. Nah, itu kan prestasi yang bisa dibanggakan. Kalau misalnya dari main game mungkin ada turnamennya, mendapatkan hadiah. Terus kalau misalnya ada nonton film ini ada pembelajarannya apa ya? Nah, dari pembelajarannya itu yang kalian ambil. Nah, itu kan prestasi untuk diri kalian juga kan. Nah, di sini ada tips agar belajar di rumah menyenangkan. Kenapa sih tips ini harus enak dan enjoy untuk digunakannya? Satu, menyediakan tempat yang nyaman. Kenapa sih harus menyediakan tempat yang nyaman? Pertama, kalau misalnya kita nggak nyaman, kayak misalnya di kakak di kamar gitu. Tapi kakak nggak nyaman untuk belajar di kamar, kakak lebih suka kayak di tempat keramaian, misalnya kayak di lokasinya, kayak di mall ataupun di kafe-kafe gitu. Mungkin ada seseorang yang nyamannya seperti itu, ada juga yang seseorang nyamannya ya udah sendirian dengerin. Suara kakak maaf kedengeran nggak? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak? Mungkin ada yang nyamannya kayak udah di pojokan sambil hafalin apa yang bakal dipahami nih, materi apa gitu. Mungkin ada yang kayak gitu kan. Nah, di sini yang kedua, menyediakan alat-alat yang akan digunakan. Apa aja sih alat-alatnya? Misalnya kalian ada juga yang penghafalan materinya pakai sambil dicatat gitu. Misalnya kalian udah hafal, terus kalian catat ulang. Kalau misalnya salah, kalian lihat lagi apa sih gitu. Kayak pensil, bukunya, catatannya, terus hal yang lain, tabnya misalnya tab pada pembelajarannya, hal yang lain kalian bisa lakukan gitu, alat-alat yang biasa kalian gunakan. Pastikan koneksi internet baik. Kenapa sih? Pastikan sekarang jarang banget orang nggak pakai internet gitu. Mana ada sekarang, zaman sekarang orang nggak pakai internet. Mungkin sebagian besar orang yang maaf di bawah kita gitu kan. Mungkin ada orang yang tidak menggunakan internet ataupun gaptek internet masih ada. Nah, tapi untuk kalau pembelajaran pasti ini kan sekarang harus gunakan ponsel internet baik kan. Nah, kenapa internetnya harus baik? Karena kalau misalnya tidak baik, jaringannya error gitu, kita nggak bisa nge-scroll apa yang kita inginkan gitu. Misalnya data-data yang kalian pengen ambil tentang pelajaran, mungkin di sekolah kalian dulu, sekarang masih ada nggak sih PLKJ atau jasa niaga? Kalau dulu kan kakak masih ada PLKJ, jasa niaga, atau PLBJ gitu. Nah, kalau dulu kan internet kan masih kayak susah kan nyarinya gitu. Nah, kalau sekarang mungkin kalau kalian mau tahu apa itu jasa niaga gitu, apa itu PLBJ di SMP, nah kalian bisa scroll tuh, oh pembelajarannya ini ya, jasa niaga tuh tentang kayak akuntansi loh.
tentang perhitungan. Nah, kalau PLBJ itu tentang alam, lingkungan gitu. Mungkin kalau misalnya di Jakarta masih ada beberapa yang menggunakan pembelajaran itu, tapi kalau misalnya beberapa persen juga tidak menggunakannya. Sediakan cemilan. Biasanya kalian belajar itu pasti kayak boring gitu kan. Boring kayak pengen ngemil aja kan, kalau misalnya itu kan menguras otak juga kan. Kita belajar nih, gitu kan. Masukin pembelajaran kita di otak. Itu kan menguras otak kita juga. Nah, biasanya kita sediain tuh harus ada cemilan ataupun minuman. Nah, kayak kakak nih sediain ada air putih gitu, maksudnya air gelas. Kalau misalnya itu biar habis pembelajaran ini mungkin kakak minum gitu biar lega. Nah, mungkin kalian juga seperti itu habis pembelajaran kalian minum ataupun memakan cemilan-cemilan. Di sini jauhkan benda yang dapat membuat tidak fokus. Apa sih? Biasanya kan gadget. Pertama gadget. Mungkin kalau dari internet kita bisa menggunakan laptop. Kalau laptop kan belum terlalu ada koneksi. Maksudnya kayak kita membuka Instagram atau Twitter atau Facebook atau apa kan kalian tuh kurang fokusnya mungkin membuka-buka aplikasi itu. Nah, kalau laptop kan bisa kita sembunyikan. Walaupun HP bisa sembunyikan, tapi kan kalau bisa ada bunyi notifikasi ting, itu kan muncul lagi kan. Nah, itu membuat kalian tidak fokus gitu. Nah, di sini ada juga pencahayaan di ruangan yang cukup maksimal. Misalnya, kalau misalnya ada juga orang yang belajar sebenarnya gelap, tapi cuma ada satu lampu yang kecil. Biasanya kalian tahu nggak lampu kecil gitu? Mereka belajar itu mungkin ada yang kayak gitu zaman. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang terang benderang. Nah, kakak nih sebenarnya terang benderang karena kalau misalnya kayak gelap cuma satu lampu itu nggak fokus. Bagi kakak kayak jadinya ngantuk. Mungkin ada yang berbeda-beda. Ada juga yang kayak dia cuma kayak nyenterin aja gitu, gelap. Atau sambil pencahayaannya cuma cukup kayak lampu tumbler tau nggak, kayak lampu warna-warni, mungkin ada yang kayak gitu. Nah, itu usahakan apapun yang lakukan untuk kalian mendapatkan pembelajaran, prestasi kalian, misalkan itu kenyamanan dari diri kalian sendiri. Di sini ada hal-hal penting agar tetap bisa berprestasi dalam kondisi pandemi. Apa sih gitu hal-hal pentingnya? Di sini atur waktu belajar dengan teratur. Gimana waktunya? Misalnya nih sebelum pembelajaran ini kalian ada mata pembelajaran apa? Sebelum BK ini. IPS SBK. Oke, IPS SBK Seni Budaya Keterampilan ya? SBK ya Kak? SBK kan? Iya. Nah, mungkin pembelajaran IPS nih. Oh, kalian udah belajar ini, udah belajar seni budaya, terus ada IPS gitu kan, ilmu pengetahuan sosialnya. Nah, di sini BK nih. Nanti mungkin kalian tidur nih jam 12, mungkin habis sholat atau habis makan gitu kan. Kalian sesuai masing-masing tidur, tiba-tiba nanti pas bangun jam 2 atau jam 1 kalian mengulangnya lagi. Mungkin seperti itu. Ada juga yang kayak cukup malam aja kalian ngerjain waktu belajarnya diulang-ulang. Nah, atur waktu itu atau bikin schedule. Kalau kakak bikinnya schedule, misalnya jam sekarang jam 11 sampai jam 10 sampai jam 12 kakak ngajar. Nanti habis itu kakak istirahat sampai jam 1 rapat lagi. Habis rapat kakak kerjain tugas-tugas kakak, terus kerjain tugas kampus mungkin. Kalau dari pagi mungkin beres-beres, masak segala macam. Kalau kakak dikasih schedule, kalau mungkin kalian ada yang dikasih schedule juga, mungkin atau juga kayak kalian ya udah yang penting ada waktunya gitu ya. Ada waktunya kalian bisa udah cuma 1 jam gitu. Soalnya sekarang kan belajarnya zaman kalian itu kan nggak kayak dulu. Kita wajibin banget 2 jam nih, apalagi orang tua kita kalau misalnya kita belum tahu, udah kalian tuh harus belajar 2 jam gitu. Sebetulnya otak kalian itu nggak mungkin 2 jam itu langsung masuk. 15 menit aja baru kalian bisa masuk sedikit, apalagi kalau misalnya 2 jam belum tentu otak kalian tuh masuk semuanya, malah jadi buyar karena mungkin bakal angus kali ya otak kalian kayak berasap-asap gitu kan. Ini ada juga mempersiapkan teknologi dan alat-alat yang digunakan. Seperti tadi, yang tadi sudah itu, tips yang tadi itu hampir sama, mempersiapkan teknologinya, alat-alatnya, bisa laptop, kalian membuka internetnya, atau di tab gitu. Terus kalau misalnya alat-alat yang digunakan tadi pensil, alat-alat tulisnya, bukunya. Nah, ada juga belajar dengan serius. Apa sih belajar dengan serius? Kalian bisa belajar dengan serius mungkin cuma yang kakak bilang, pasti 15 menit itu baru bisa masuk. Tapi kalau misalnya biasanya sampai 1 jam aja kadang suka nggak masuk kayak gini nih. Kakak jelasin belum tentu semuanya ngerti.
sebenarnya kayak ngelakuin apa yang kita yang dipelajarin lagi gitu. Belum tentu semuanya seperti itu. Mungkin ada juga yang kayak cuma 5 menit langsung masuk gitu kan. Ada yang kayak ih pinter banget nih 5 menit aja tanpa belajar aja masuk gitu. Sebetulnya ternyata dari luar ekspektasi kita anak ini ternyata belajarnya ada yang cuma dari jam 3 pagi doang, jam 3 pagi sampai subuh. Mungkin ada yang kayak gitu sehingga apa yang dipelajarin dia masuk. Nah, jadi kalau misalnya seriusan dia mungkin ada di jam 3 pagi sampai jam subuh tadi itu. Ada juga yang kayak keseriusan belajarnya cuma kayak tidur di malam hari jam 8 atau jam 7 gitu, cuma 1 jam, setengah jam, 15 menit. Itu sesuai dari diri kalian. Menjalin komunikasi yang baik dengan guru. Sebenarnya ini jangankan guru, kalian juga harus menjalin komunikasi dengan orang tua dan teman kalian sendiri. Kenapa sih? Karena kalau misalnya guru hanya bisa mengarahkan kalian, tapi kalau orang tua kalian bisa memberikan apa yang kalian inginkan. Nah, kalau teman kalian memberikan ide, semangat, nah itu kan harus dijalin terus tuh. Apa ada silaturahmi kita? Mungkin kalau misalnya berteman sama kakak di IG atau di WhatsApp, mungkin lihat kan kakak ya, kayak berteman. Nah itu kan kayak kakak ngejalanin pertemanan sampai sekarang, plannya kita ke depan mau gimana ya. Nah ternyata udah ada, kalau kakak sekarang menuju ke guru gitu kan. Nah ternyata teman kakak ada yang sudah menuju ke polisi, kemana. Nah itu udah plan-plannya tuh. Kita harus menjalin silaturahmi. Terus apakah dengan guru-guru kita selalu komunikasi. Misalnya setiap tahunnya, karena rumah guru kita di sini, kita samperin yuk untuk komunikasi. Ibu terima kasih prestasi yang ibu berikan, ibu selalu arahkan, itu membuat kita menjadi sukses kakak. Nah seperti itu kan, jadi itu terus harus menjalin terus. Kenapa? Orang tua kita, doa dari orang tua kalian itu yang membuat kalian sukses di nanti. Next ya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Dapi ganti nama. Mungkin kakak ingin bertanya, yang membuat kalian bikin serius fokus belajar itu kayak gimana? Menurut Muhammad Fikri. Kalau saya sih dengerin musik, Kak. Itu biasanya berapa menit untuk kayak kamu fokus belajar sambil dengerin musik, itu berapa menit? Sekitar 20 menitan sih, Kak. Ya, segitu. Sambil dengerin musik. Iya. Biasanya, terus selain dengerin musik ada lagi nggak hal yang ingin dilakukan gitu, misalnya belajar? Nggak ada lagi sih, Kak. Menurut Fadil Ikhtiar, menurut kamu Fadil, Kenapa, Kak? kalau kamu fokus belajar, menurut kamu seperti apa di dalam diri kamu? Memahamin pelajarannya dengan benar. Kalau kamu serius belajar, itu biasanya dari jam berapa ke berapa, atau kamu cuma asal baca aja terus udah langsung masuk? Itu seperti apa? Dari habis maghrib sampai Isya. Itu benar-benar di kamar tuh, atau kayak belajar bareng-bareng sama keluarga gitu? Di kamar sendiri. Menurut Dapi, makasih Fadil. Ya. Dapi, Ya. kamu biasanya belajarnya jam berapa sampai jam berapa? Terus menurut kamu kalau kamu benar-benar serius tuh lakuin kayak gimana? Apa ya?
Menurut kamu seperti apa? Seriusnya kamu tuh kayaknya gimana sih bentukannya? Kadang tinggal bentar. Tinggal bentar, maksudnya tinggal bentar gimana nih? Ya, biar ngilangin bosan aja. Habis itu baru ngerjain. Oke. Menurut Putra Maulana. Makasih, Dapi. Putra Maulana. Iya, Kak. Oke, menurut kamu serius belajar itu seperti apa? Kalau saya sembari dengerin musik, Kak. Oh, berarti hampir sama ya tadi kayak Fikri. Biasanya berapa jam? 30 menit. 30 menit, setengah jam. Itu benar-benar fokus belajar tuh. Kayak ya udah kayak misalnya kamu kayak nggak ada gangguan-gangguan gitu. Iya. Oke. Kalau kalau bisa Raditya baru masuk nih. Raditya apa kabar? Aditya. Say hello dulu dong sama teman-temannya. Oke, karena Radit kita sudah kakak unmut biar dia nyala, tapi dia nggak nyala-nyala, kita tanya ke yang lain. Ke ada yuk gitu deh. Tadi ada Kera. Kera udah keluar ya? Ada kakak mau nanya ke Kezia Suwijita. Menurut kamu, kalau kamu fokus belajar seperti apa? Kezia nggak tidur kan? Kezia moodnya di... Kezia, menurut kamu fokus belajar itu seperti apa? Terus kenyamanan apa yang kamu bisa fokus belajar? Saya sih dengerin musik. Berarti hampir semua kebanyakan dengerin musik sukanya ya. Terus berapa lama sih kamu belajar? Itu bisa 15 menit. Setelah belajar apa yang kamu lakuin? Misalnya udah 15 menit atau mungkin lebih gitu. Biasanya baca Wattpad, Kak. Oke, lu di sini banyak ya yang suka baca Wattpad. Oke, terima kasih. Kalian bosan nggak sih? Kalau ada yang udah tahu permainan Pio-Pio, mau main Pio-Pio nggak? Ini kan masih banyak yang kayak nggak tahu nih Pio-Pio. Lupa. Ya, Pio-Pio lagi. Yang lain. yang lain. Pio-pio lagi. Oh ya, udah banyak yang tahu ya Pio-Pio. Gue akan cari yang lain dulu. Main game apa ya? Kalian punya game nggak? Ada yang punya game nggak? Ada saya di PS. Game. Ya itu mau main game online. Kita main game cara ini nih. Tunggu ya kakakmu dulu.
gamenya masa lalu, masa sekarang. Masa lalu adalah masa sekarang. Ya, masa lalu adalah masa sekarang. Ini berapa? 5. Ini? 2. Ini? 3. 3. Masa lalu adalah masa sekarang. Sekarang berapa? 5. Salah, 3. Masa lalu adalah masa sekarang. Jangan yang jawab, jangan Rai aja doang yang semuanya jawab. Masa lalu adalah masa sekarang. Ini berapa? 6. 6. 6. Ini 4. 4. 3. 4. ini berapa? Masa lalu adalah masa sekarang. 3. Ih, pinter Fikri. Ada yang masih belum ngerti nggak? Saya. Ngerti. Masih banyak yang belum ngerti. Masa lalu adalah masa sekarang. Ini berapa? 10. 10. Ini 9. 9. Gak kelihatan, please. 5. 5. masa sekarangnya 5. 5. Enggak, ya 5. Gak pinter. kelihatan. Tadi ngelek loh. Iya, Gak kakaknya kelihatan. Gak kelihatan dong. Nggak kelihatan ya? Iya, susah banget soalnya saya online sih. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya masa sekarangnya kan 5. Kalau bisa masa lalunya 10. Enggak, masa lalu, masa sekarang. Masa lalu adalah masa sekarang. Berarti kan lalunya berapa? Kalau misalnya tadi kakak sebutkan 5, terus sekarangnya sebulan 6. Tapi kan masa lalu adalah masa sekarang. Jadi jawabannya 5. Seperti itu punya. Mungkin karena kita cukupkan ya pembelajaran ini. Lain kali kita Tidak main benar. game. Kita main game lagi supaya kalian ngerti. Semoga kita bisa ketemu. Kalau misalnya kakak masih ngajar di masih magang gitu kan. Oh, ada Galuh. Galuh telat ya. Kalau ya Rizky, apa kabar? Nanti kakak kirimin materinya seperti biasa sama absennya ya. Oh, jangan lupa yang kemarin ikutan bimbingan kelompok, tolong chat kakak lagi, karena masih banyak banget yang belum chat kakak. Galuh? Iya Kak. Oke, Galuh baru masuk ya? Ya kenapa Kak? Iya Kak, tadi nyoba di aplikasinya langsung nggak bisa Kak. Makanya lewat ini. Oke. Lewat Chrome. Galuh karena Galuh pengen kakak mau nanya aja nih. Galuh sama Aulia. Ya. Karena baru masuk kan kalian berdua. Menurut kalian keseriusan belajar kalian tuh di tingkat mana sih? Maksudnya gini, seriusnya belajar di jam berapa sampai jam berapa? Terus apa yang kalian lakukan saat kalian belajar? Misalnya tadi ada teman kalian yang main dengerin musik gitu, terus dengerin musik sambil belajar, terus cuma 15 menit. Kalau kamu seperti apa? Sama sih kan, misalnya kalau boring gitu suka dengerin musik, jadi lebih semangat gitu. Oke, berapa menit yang kamu biasa gunain? Apa Kak? Berapa menit yang biasa kamu gunain dalam belajar? Misalnya ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang 15 menit doang, ada yang 10 menit. Nggak kedengeran suara kakak ya? Kedengeran nggak? Kedengeran kok, Kak. Kurang ada. Tadi volume saya belum digedein. Oke. Kamu biasanya berapa menit? Belajarnya Iya.
berapa menit atau berapa jam, terus ada guru yang arahin kamu nggak, atau belajar sama orang tua atau belajar sendiri? Oh, saya sendiri sih belajar sendiri, Kak. Oh, kamu belajar sendiri di kamar gitu ya? Iya. Berapa menit atau berapa jam? Ya tergantung sih. Oke. Terima kasih Galuh. Kalau Aulia nih, Aulia kan baru masuk. Oke, Kak. Aulia, jangan-jangan dia masuk, cuma masuk aja, tapi bisa tidur lagi. Karena mungkin kalian mau diudahin nggak? Atau mau ada mau main game-game lagi gitu? Kalau misalnya mau main game lagi, kalau misalnya tadi susah banget. Kayak ngelek-ngelek gitu ya kamera kakak. Iya, Kak. Galuh sama Aulia nanti kakak kirimin materinya ke grup kayak biasa sama absennya. Terima kasih banyak untuk kalian semua, sukses selalu. Kayaknya tugas hari ini ditiadakan. Pokoknya yang belum mengumpulkan tugas sih tolong banget gitu. Kakak pengen banget ngebantu nilai kalian. Tolong dari sebelumnya yang belum ngirimin tugas, sama tolong isi yang kemarin kakak kasih. Siapa aja nama temennya, tolong masukin aja nama temen siapa kek. Itu kalian kirim aja, kalian isi. Dan terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Terus kalau misalnya beraktivitas kemanapun, pakai maskernya, bawa sanitizer. Terus juga hati-hati 3M-nya jangan lupa, atau 4M ya sekarang, 4M-nya. Semoga Juli kalian semua bisa bertemu walaupun tidak bertemu dengan kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jangan lupa belajar, jangan lupa tugas. Terus pokoknya banyak deh, jangan lupa semuanya yang kalian lupain sama ini. Dadah. Dah. Dadah. Nah, sampai kabar masuk. Enggak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama semua.